Shalom Opa Oma, apa kabarnya? Shalom, shalom. Saya percaya Oma Opa yang ada di rumah-rumah hari ini bersuka cita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Yang bersuka cita bahwa hari ini adalah Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami masuk gerbangnya. Gerbang Tuhan bersyukur. Oh haleluya. Oh, satu suara sama-sama kita katakan, yes. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkap. Katakan kembali, yes. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kami katakan, kataku hari ini haleluya. harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia dirangkap. Kami katakan, ya Tuhan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Apapun keadaan oma-oma hari ini, sukacita di dalam Tuhan, kekuatan kita sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sekali lagi dari awal nyanyikan, yes. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Kami angkat tangan katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka. Oma-opa yuk angkat tangan sama-sama katakan, yes. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Angkat tangan tinggi, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Tepuk tangan oma-opa. Dialah sumber kegirangan kita. Siapa namanya? Yesus, sumber kegirangan kita. Dia mati, bangkit dan hidup selama-lamanya buat opa oma, buat kita semua. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk tepuk tangan oma-oma. Hey. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari kita katakan Dia bergerak di dalamku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku
dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, sungguh baik. Dia sangat baik. Sangat baik. Yesus, yuk angkat jempolnya bagi Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, sekali lagi dengan tangan terangkat dan percaya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada kebaikan, selalu ada kemurahan, selalu ada kasih yang mengalir ya Tuhan. Kau kenali opa oma di rumah-rumah, apapun keadaan setiap mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari opa oma angkat tangan sekali lagi, kita nyanyikan pujian ini. Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik. Opa oma dengan hati percaya, Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, oh Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Sembah Tuhan. Yurala pasyata karala pala 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 pala. Urala pasyikara pala 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 pala. Haleluya, haleluya. Mari opa oma yang di rumah-rumah terus sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sebanding denganmu. Kami menyembahmu Tuhan, kami memuji namamu. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, terpuji namamu. Allahku yang hidup, Allahku yang dahsyat. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang sungguh baik buat setiap kami. Setiap hari kami melihat kasih-Mu Tuhan.
Setiap hari kami melihat kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Bahkan saat ini kalau kami ada, opa oma ada Tuhan, semua karena mujizat-Mu Tuhan. Kami bisa bernafas, satu mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Aba. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama oma-oma katakan. Setiap hari kami lihat kasih-Mu Tuhan. Kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari oma-oma panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari sambil angkat tangan panggil Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil Yesus Tuhan, Yesus, kami cinta Engkau Tuhan Yesus, lebih dari segala-galanya. Kau lebih dari Segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari oma-oma sembah Tuhan. Piralabayata karalabayaralaba. Dimanapun engkau berada, mari rasakan kasih Tuhan mengalir atas hidup setiap kita. Kemuliaan Tuhan nyatakan atas setiap keluarga demi keluarga. Uralabayata karalabayata karalabaralaba. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat kelepasan, ada pembebasan pada pagi hari ini. Uralabayata karalabayasya karalabaralabaralabaralaba. Uralayata karalabayasyanda. Bahkan lewat perjamuan kudus yang akan kami nikmati Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat terjadi saat tubuh dan darah-Mu dicurahkan. Kami percaya Tuhan, kami ditebus oleh darah-Mu, kami diselamatkan oleh karya salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Uralabayata karalabayasya kata karalaba. Uralabayata karalabayata karalabayasi karalabaralabaralabaralabaralaba. Uralabayata karalabayasya ralabaralabaralabaralaba. Mari oma-oma sekali lagi panggil namanya
Mari angkat tangan kita, panggil Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Sebab Engkau Allah kami yang besar, perbuatan-Mu ajaib dan dahsyat ya Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes my Lord Jesus. Kami menyatakan Engkau Allah kami yang besar, dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak doa. Mari Bapak menyanyikan pujian ini. Kau Allah yang besar, Kau besar ya Tuhan. Engkau ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Engkau Allah kami yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan untuk Opa dan Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, biar damai, berkat, sukacita, dan roh yang menyala-nyala terus menyertai kita. Puji Tuhan, hari ini kita ada untuk bersama-sama boleh diberkati melalui firman Tuhan. Di tahun paradigma yang baru, ya, juga di mana Roh Kudus sedang dicurahkan untuk penuaian yang besar. Walaupun kita mengalami hari-hari banyak persoalan, banyak masalah, khususnya yang kita sedang alami di masa-masa COVID-19 ini. Tapi kita harus tetap percaya bahwa firman Tuhan menjadi sandaran kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ajak kita semua berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga buat berkat Tuhan hari ini. Kami semua dalam keadaan yang baik. Kalau kami ada, baik yang menyaksikan di rumah-rumah khususnya saat ini, hamba-hambamu yang ada, yang bertugas melayani, berkati kami semua, urapi hambamu, berfirmanlah Tuhan, sucikan, kuduskan, supaya firman-Mu ini dapat kami terima dan akan bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda, sehingga kami semua dapat berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami percaya bahwa mujizat-Mu sedang terjadi atas kami semua, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, di mana saja mereka berada. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, diberkati, diberi kesehatan, kekuatan,
dan mujizat dalam seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Mari kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Opa dan Oma, Bapak Ibu sekalian, kita mendapat tuntunan dari gembala sidang kita, yaitu bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Ya, dan tentunya pada kesempatan siang hari ini, judul khotbah saya adalah paradigma yang baru di dalam kasih Kristus atau kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan membaca firman Tuhan menjadi satu tema yang dikatakan paradigma yang baru ada di dalam Yesaya 43, mulai ayat 18, firman-Nya, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, kita tahu ayat emas ini untuk tahun 2022, yaitu hal-hal yang penting yang Tuhan taruh pertama kali adalah jangan kita fokus kepada masalah-masalah kesukaran yang merupakan padang gurun, ya, padang belantara pada waktu-waktu yang lampau dalam kehidupan Opa dan Oma kita semua. Seakan-akan kita terlena hari ini, belum lagi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi terjadi bertubi-tubi di situ. Dan Tuhan bilang dalam tahun paradigma yang baru ini, jangan ingat-ingat masa-masa yang lalu. Ya, kemungkinan juga Tuhan tolong kita, dan itu pasti Tuhan tolong. Tapi apakah cara Tuhan akan sama? Kemungkinan pasti akan berbeda sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita membatasi Tuhan, ya, dengan nanti Tuhan akan tolong saya dengan cara-cara yang seperti dulu. Tuhan akan membuat, dikatakan di situ, ada mata air yang memancar, ada sungai-sungai, ada jalan-jalan yang baru. Artinya apa? Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya jalan sendiri untuk menolong Opa dan Oma, ya, yang hari-hari dalam padang gurun, dalam kesulitan. Ya, tadi dikatakan apa? Binatang-binatang hutan. Ya, di situ ada serigala, burung unta, mungkin ada gajah, ada harimau, ada monyet dan sebagainya. Tapi mereka memuliakan Tuhan, Bapak Ibu, Opa dan Oma. Ya, luar biasa. Nah, di mana anak-anak Tuhan? Apakah mereka memuliakan Tuhan hari-hari ini? Ya, di tengah-tengah dikatakan padang belantara, karena Tuhan berjanji akan memberikan tadi solusi pertolongan. Jadi kita jangan membatasi Tuhan, tidak lagi mengingat-ingat, nanti Tuhan akan tolong saya dengan cara yang lama. Tidak, tapi Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang baru. Nah, tadi dikatakan juga, belumkah kamu tahu? Ya, firman Tuhan di dalam Amos 5 dikatakan juga ayatnya, juga ada di Matius 13. Opa dan Oma bisa, ya, kalau boleh nanti bisa dibaca karena waktu kita tidak terlalu panjang. Ya, di situ dikatakan apa? Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup hari-hari ini. Jangan cari Betel, jangan pergi ke Gilgal, ya, jangan pergi ke Berseba, walaupun itu tempat-tempat ibadah, tempat-tempat penting. Tapi firman Tuhan berkata dalam Amos tadi, carilah Tuhan. Artinya apa? Sungguh-sungguh hari-hari ini kita cari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan memberikan kepada kita petunjuk asal kita mau datang kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan bangsa Israel pada waktu itu, mereka suka datang, mungkin suka berdoa, beribadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan gak bisa menyampaikan isi hatinya kepada kita. Padahal Tuhan mau kasih tahu ini caranya. Ya, di masa-masa yang sulit dalam pekerjaan, juga mungkin keluarga kita, anak-anak kita, yang sekolah, yang bekerja, ada hal-hal yang sukar. Dan bangsa ini juga mengalami masa-masa yang sukar. Tapi kenapa Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia? Tuhan ingin memberitahukan jalan-jalannya. Asal kita mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Ya, yang mungkin seakan-akan rohani, tetapi sebenarnya itu bukan Tuhan.
Ya, mereka datang beribadah, tetapi dikatakan hati mereka tebal. Ya, mata mereka, telinga mereka tidak mau melihat, tidak mau mendengar firman Tuhan. Nah, kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya, supaya apa? Dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak dicuri oleh iblis dan kita mengerti kebenaran. Waktu kita mengerti kebenaran, Opa dan Oma, Bapak Ibu sekalian, maka iblis tidak dapat mencuri. Ya, padang belantara Tuhan ubah tadi menjadi sungai-sungai. Ada jalan-jalan yang baru, ada solusi-solusi yang baru dalam kehidupan kita. Asal kita sungguh-sungguh mau mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan adalah, di situ dikatakan ayat 20, ya, dikatakan Tuhan akan memberi minum umat pilihannya, ya, umat pilihanku. Nah, inilah sebenarnya yang saya ingin bagikan. Bagaimana kita menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, kemarin Gembala Sidang sudah memberikan kepada kita, yaitu kita harus menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang senantiasa boleh menuntun orang untuk beribadah, menjadi imam-imam Allah, dan memiliki otoritas sebagai anak-anak kerajaan, mempunyai kuasa untuk apa? Bernubuat. Ya, jangan takut, mungkin saya hanya orang biasa, hanya jemaat biasa, Pak. Apakah saya bisa mengadakan mujizat? Pasti bisa. Karena Tuhan yang suruh hari-hari ini. Berserulah kepada aku, maka aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang ajaib. Dan juga kita harus bernubuat hari-hari ini. Ya, di masa-masa pencurahan Roh Kudus. Di situ kita percaya lewat Roh Kudus dicurahkan, maka akan keluar nubuatan-nubuatan. Penglihatan, mimpi-mimpi akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana caranya kita menjadi umat pilihan Tuhan? Ya, saya akan bagikan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15. Ya, ini lebih spesifik lagi, yaitu dikatakan untuk saling mengasihi. Ya, karena di sini paradigma yang baru di dalam kasih Kristus. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-10. Injil Yohanes 15 pasal ayatnya yang ke-10. Mulai, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Tuhan telah mengasihi kamu. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa, dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, ini yang harus kita lakukan. Tadi dikatakan bahwa Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita. Ya, nah, Tuhan menjelaskan bagaimana cara kita hidup di dalam kasih itu. Yang pertama tentunya ketaatan kepada firman. Ya, ketaatan kepada firman Allah, di situ akan kasih Allah ada di dalam kita. Dan akibatnya kalau kita baca tadi, saudara, ya, apa yang akan kita miliki? Ada sukacita yang penuh hari-hari. Kenapa sih mesti sukacita? Jujur, hari-hari ini banyak orang yang sedih, banyak orang yang putus asa. Ya, Tuhan keadaan seperti ini. Tapi kita dikatakan, wah inilah waktunya Tuhan akan melawat umatnya. Tapi bagaimana Tuhan? Pandemi aja gak kelar-kelar sekarang. Ya, bahkan semakin banyak. Ya, puji Tuhan kalau di Indonesia kita bisa menghadapinya dengan bagus, pemerintah kita. Tapi kita harus terus mendukung, berdoa mengikuti, mendukung pemerintah yang ada. Ya, seakan-akan banyak orang susah bersukacita hari. Tapi dikatakan, kalau kasihku ada di dalam engkau, ya,
maka engkau akan memiliki sukacita yang penuh dikatakan. Ya, yang full sukacitanya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan, gak ada lain, ketaatan kita kepada firman Allah itu penting buat kita sekalian. Amin. Jadi opa dan oma, mari tadi kita fokus kepada firman Tuhan. Karena perintah itu adalah perintah kasih, dan kasih itu adalah perintahnya, adalah firman Tuhan itu sendiri. Itu adalah hukum yang utama. Yang pertama tadi kita suruh apa? Kita mengasihi Allah, dan yang kedua kita tentu mengasihi sesama. Dengan kasih apa yang kita tahu adalah ada kasih agape, ada kasih filio, ya, ada kasih yang lain-lain. Tapi yang Tuhan maksud adalah kasih agape, kasih yang tulus, ya, yang tidak dengan syarat, bukan kasih persaudaraan atau kasih persahabatan, tidak. Bahkan yang namanya eros, yaitu hawa nafsu, jauh sekali. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan agape. Ya, bayangkan kita orang berdosa, Tuhan mau mati buat kita, ya, apa dasarnya? Nggak ada untungnya buat Tuhan. Amin. Kita harus mengasihi juga sama seperti Tuhan. Dan waktu kita mengasihi, maka di situ ada sukacita. Ya, sukacita, dan dia memberikan bahwa bernyatakan bahwa kita adalah sahabat daripada Tuhan. Sahabat itu apa? Dikatakan, kalau kita menjadi sahabat berarti kita naik levelnya. Opa Oma, ya, bukan lagi menjadi hamba. Kalau seorang sahabat itu ada keintiman. Dan seorang sahabat itu banyak curhat, betul ya? Banyak curhat, dia akan cerita, kamu begini, iya. Artinya apa? Kita dekat dengan Tuhan. Ada penolong buat kita, nggak ada yang tersembunyi, ya, di dalam Tuhan. Dia akan menceritakan jalan-jalan Tuhan. Waktu kita diangkat jadi sahabat, kita penuh sukacita dengan Tuhan. Ada penolong buat kita, kita nggak sendiri. Banyak sekarang orang curhat ngawur, ngaco kemana-mana, ya, dia ceritakan, akhirnya nggak akan jadi apa, malah menjadi sia-sia. Tapi Tuhan angkat kita jadi sahabat. Luar biasa. Ya, waktu kita sungguh-sungguh tadi memperhatikan firman-Nya, hidup dalam kasih-Nya. Dan yang terakhir dikatakan di situ, ya, bahwa Tuhan yang memilih kita. Ya, dia sudah memilih. Itulah yang dikatakan kita orang pilihan-Nya. Karena kita orang pilihan-Nya, nggak ada lain bahwa kita harus dikatakan berbuah-buah bagi Tuhan. Ya, berbuah-buah bagi Tuhan. Bawa jiwa-jiwa, berdoa hari-hari ini. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, memuji, menyembah Dia, memasyurkan Dia, memuliakan Tuhan. Itu berbuah-buah. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Dan waktu kita berbuah-buah, kita punya hak istimewa. Artinya apa? Ya, semua doa Tuhan dengar. Tapi ini spesial. Ya, waktu kita berbuah-buah, wah, kita boleh minta sama Tuhan. Ya, apa saja kita akan menerimanya. Ya, karena memang kita harus juga seimbang. Apa yang menjadi tugas kewajiban kita berikan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang dikatakan. Jadi mari kita lakukan di tahun ini, ya, ketaatan kita. Untuk apa kita mengasihi Tuhan? Itu adalah hukum yang utama. Ya, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, akal budi kita, dan mengasihi sesama dengan kasih yang tadi dikatakan kasih Allah. Ya, yang tidak berujung, kasih agape. Saling mengasihi artinya apa? Kalau sebagai kita anak percaya, ya, anak-anak percaya kepada Tuhan, maka kita harus saling mengasihi, nggak usah ditunggu. Ya, dia dulu harus mengasihi saya. Enggak, kita harus memulai dulu mengasihi. Ya, baik itu mungkin anak, mantu, cucu, suami, istri, dan bahkan dikatakan mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus mengajarkan luar biasa. Ini mungkin sukar, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan terakhir dikatakan, mari kita bersama-sama bersukacita. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Hari-hari ini kita menjadi saksi Tuhan. Orang-orang dunia akan lihat. Ya, orang-orang dunia akan lihat, oh, anak-anak Tuhan hari-hari ini tetap bersemangat, tetap melayani, ya, tetap berkarya. Ya, walaupun mungkin ada yang sakit, ada yang kena COVID dan sebagainya, tapi Tuhan sembuhkan. Amin. Dan saya percaya kalau memang yang sudah meninggal, sudah pulang, sudah selesai tugasnya, tapi kita, Tuhan masih berikan amanat agung, kepercayaan untuk melayani, pakai semuanya. Ya, dan kita berdoa terus buat anak-anak muda yang hari ini Tuhan sedang pakai. Mungkin opa mau punya anak, punya cucu, kita terus doakan supaya mereka memiliki roh spirit dari yang dikatakan Yeremia itu, untuk mengasihi Tuhan luar biasa. Amin. Saya percaya di tahun ini, tahun yang baru ini, paradigma yang baru, tidak membuat kita menjadi lemah. Walaupun situasi, cuaca tidak mendukung hari-hari ini, tapi kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita mau mentaati firman Tuhan. Hukum Tuhan kita perhatikan.
dan kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, menjadi berkat buat kita, karena kita tahu banyak perkara-perkara yang baru yang Tuhan simpan buat kita, ya, buat keluarga kita, anak kita, cucu, mantu, keluarga besar, gereja Tuhan, dan tentunya buat bangsa Indonesia. Baik, mari sebelumnya saya mau berdoa dan kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa, Opa dan Oma. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan, memperbaharui, menyembuhkan, dan membangkitkan semangat setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami memiliki ketaatan kepada Kristus, dengan mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dan mengasihi dengan kasih agape kepada seluruh saudara-saudara kami, bahkan seluruh umat manusia Tuhan. Terima kasih, dan kami mau terus bernyala-nyala, berbuah-buah bagi Tuhan, berkarya bagi Tuhan dalam segala bidang. Tuhan pakai kami semua, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Usia tidak mempengaruhi kami semua. Opa dan Oma tetap berbuah-buah. Dan apapun yang kami doakan hari-hari ini, Tuhan, Engkau pasti mengabulkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita pada hari ini untuk makan perjamuan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita makan perjamuan kudus ini, mari kita mengingat-ingat kebaikan Allah. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mau mati buat kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyediakan tubuh dan darahnya buat kita. Itulah kasih agape, kasih yang Tuhan berikan. Maka tidak ada alasan untuk kita menjadi sedih atau menjadi susah. Mari siapkan hati kita. Terima kasih, dan kami berdoa kepadamu Bapa, ampuni segala kesalahan kami, sucikan kuduskan hamba-Mu, juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Opa dan Oma, semua kami akan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami tidak akan menyimpan dosa, kesalahan kami, semuanya. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Mari setiap kita boleh memeriksa diri kita masing-masing. Adakan pemberesan dengan Tuhan saat ini. Tuhan hadir. Rohnya hadir melawat kita semua. Dan saudara percaya, saat saudara makan, minum tubuh dan darah Tuhan, mujizat sedang terjadi. Paradigma yang baru, pikiran Kristus, perasaan Kristus akan turun atas kita, sehingga kita terus boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kekasih Tuhan, kita ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan disalib, Ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari angkat tanganmu saat ini. Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan sekarang ini diberkatilah saat ini hamba-hamba-Mu yang hadir, yang menyaksikan firman-Mu, ibadah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Pentakosta yang ketiga, yaitu Roh Kudus, semakin dicurahkan dan semakin banyak orang-orang yang bernubuat Tuhan. Pakai kami semua umat untuk memberitakan Injil-Mu. Pakai Tuhan dengan hikmat kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kesembuhan. Bila ada yang sakit saat ini disembuhkan. Yang lemah, yang berbeban berat, yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada yang berdoa saat ini buat keluarga, anak, mantu, cucu, usaha, pekerjaan, sekolah, semuanya dipulihkan di dalam nama Yesus. Semuanya mengalami breakthrough, jalan-jalan yang baru, air yang memancar, sungai-sungai yang memancar di padang belantara. Mujizat-mujizat yang baru terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi-Mu Tuhan yang sanggup memberkati kami semua, jauh lebih banyak dari apapun yang kami mohonkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Salam Oma Opa, saya percaya pada saat ini Opa-Opa sudah dipulihkan, alami mujizat Tuhan, amin. Sampai ketemu lagi Oma Opa untuk ibadah UMAS di minggu yang akan datang. Oma Opa saya pastikan hadir semua, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita sebelum mengakhiri ibadah UMAS pada hari ini, kita tundukkan kepala kita doa sama-sama. Uralapa shikaralapa ya sikana mayaralapa. Uralapa shikaralapa ya rapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami layani, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat kami Tuhan Yesus bersama-sama memuji, menyembah, bahkan kami sama-sama menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi atas Oma Opa di rumah. Kami percaya mujizat pemulihan, kesembuhan terjadi atas Oma Opa di rumah-rumah. Oralapa sikaralapa yaralapa. Sekalipun sampai saat ini kami harus beribadah melalui online ya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan, mengalir atas kami semua yang hadir, yang ada Tuhan Yesus pada sesi Tuhan, doa kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, saatnya kami berdoa ya Tuhan untuk para bapak-bapak rohani kami, pemimpin-pemimpin kami. Saat ini kami angkat tangan kami buat gembala sidang kami, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Raharjo ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, perlindungan sempurna atas hamba-Mu dan keluarga. Oh, bersama keluarga besar yang ada ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, pakai lebih lagi hamba-Mu beserta keluarga ya Tuhan, untuk jadi berkat Tuhan, untuk jadi alat Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Pada saat yang sama juga kami angkat tangan kami untuk Bapak Gembala Rayon kami, Bapak rohani kami ya Tuhan. Oralapa shikaralapa yaralapa yaralapa. Ya Tuhan Yesus, pengurapan pewahyuan Kau tambah-tambahkan buat Pak Kiki ya Tuhan Yesus, dan Ibu Mervin ya Tuhan, sebagai gembala atas rayon 1D ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan senantiasa ya Tuhan, untuk terus menjalankan pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Dan kami berdoa setiap pelayanan ya Tuhan Yesus yang dilakukan oleh hamba-Mu,
akan disertai dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran di dalam nama Tuhan Yesus. Akan lewat hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami mengangkat tangan kami untuk Gembala Umas ya Tuhan, Ibu Hana Raharja ya Tuhan. Oralapa sikaralapa ya sikaralapa ya ralapa. Biar pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi Tuhan tambah-tambahkan ya Tuhan, kapasitasnya Tuhan, otoritasnya ya Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Oh rapa syakaralapa ya ralapa. Tuhan akan mampukan Bu Hana ya Tuhan untuk terus bergerak ya Tuhan Yesus, membawa Umas Rayon 1D Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Oh ralapa sikaralapa ya ralapa. Bahkan tambahkan talenta atas hamba-Mu ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan berkreasi ya Tuhan, untuk membawa Umas ya Tuhan semakin bergairah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teringat kami akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh ralapa sata karalapa ya ralapa. Mari oma opa angkat tanganmu. Mari kita berdoa buat tanah air kita Indonesia. Tuhan terima kasih buat negara yang begitu luar biasa, buat negeri yang kaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pemeliharaan Tuhan sempurna atas Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus kasih Tuhan nyata atas Indonesia, sehingga Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, wakilnya Bapak Maruf Amin ya Tuhan, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada dari pusat hingga daerah, bahkan dari seluruh staf-staf yang ada ya Tuhan. Tuhan pakai mereka ya Tuhan untuk membawa Indonesia semakin sejahtera, semakin makmur ya Tuhan, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami mengangkat tangan kami buat kota Jakarta. Tuhan kami percaya shalom atas Jakarta ya Tuhan. Berkati gubernur, wakil gubernur, seluruh jajaran yang ada ya Tuhan. Pakai Jakarta ya Tuhan menjadi kota yang luar biasa, kota yang sungguh-sungguh ya Tuhan, jadi berkat bagi kota-kota lain di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat dari hamba-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Opa dan Oma, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan kembali menerima berkat dari Bapa di surga sambil mengangkat tangan dan hati kita arahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, bawalah, terimalah berkat dari Bapa di surga, yaitu damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kebenaran, keadilan, pertolongan, mujizat, kekuatan, kesembuhan di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun berlimpah-limpah di siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang beriman diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.